Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius dan dapat mengancam nyawa seseorang. Demam berdarah denggi merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang identik dengan musim hujan yang terjadi di daerah-daerah dengan iklim tropis dan subtropis seperti di negara kita, Indonesia. Desa Kragilan menjadi salah satu desa di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang mencatatkan kasus demam berdarah denggi yang cukup banyak selama ini. Mulai dari yang menyebabkan gejala ringan hingga menyebabkan kasus kematian. Tercatat dalam beberapa bulan terakhir terdapat temuan kasus demam denggi terbaru di Desa Kragilan. Tercatat terdapat 7 kasus temuan demam denggi pada bulan April tahun 2024 yang lalu. Tentu, melihat situasi ini perlu ada upaya untuk melakukan pencegahan dan memutuskan rantai penyakit demam berdarah denggi agar tidak memburuk ke depannya. Upaya dalam melakukan pemutusan dan pencegahan rantai penyakit DBD tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Lantas, bagaimanakah Desa Kragilan melakukan upaya tersebut untuk melakukan pencegahan dan pemutusan rantai penyakit DBD? Mari kita simak. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh pihak Puskesmas, tercatat sebanyak 99 kasus demam denggi, 15 kasus demam berdarah denggi, dan 1 kasus denggi shock syndrome di Kecamatan Mojosongo sampai pada bulan April tahun 2024 ini. Berdasarkan grafik yang ada di sini, terjadi peningkatan kasus demam denggi yang cukup tinggi dari bulan Maret hingga bulan April tahun 2024 ini. Dalam hal ini, Desa Kragilan mencatatkan sebanyak 7 kasus demam denggi sampai dengan bulan April tahun 2024. Laporan kasus demam denggi yang muncul di Desa Kragilan akan langsung mendapatkan penindakan dari pihak desa. Rumah warga yang dilaporkan mengalami gejala demam denggi akan dilakukan pemeriksaan, meliputi pemeriksaan jentik pada bak mandi dan penampungan air yang ada, serta pemeriksaan tempat-tempat lain yang beresiko menjadi tempat persinggahan bagi nyamuk Aedes aegypti. Pada kegiatan penyelidikan epidemiologi yang sebelumnya dilakukan terhadap rumah penderita DBD di Desa Kragilan, memang didapatkan jentik nyamuk pada salah satu rumah warga. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan pelaporan dan juga pendataan terhadap penghuni rumah, serta dilakukan edukasi 3M+ kepada penghuni rumah agar resiko gigitan nyamuk Aedes aegypti dapat berkurang ke depannya. Setelah dilakukannya penyelidikan epidemiologis, data pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Bidan Desa. Menanggapi temuan tersebut, Kepala Desa Kragilan mengambil inisiatif untuk dapat melakukan pengaktifan gerakan PSN melalui Pokja DBD dan Kadar Jumantik, penegasan pelaksanaan Perdes mengenai PSN, dan menyelenggarakan PSN serentak di Desa Kragilan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Moga-moga Bu Bidan. Moga pinarak. Moga pinarak. Ada dawuh? Nggih, Pak. Ini izin melaporkan bahwa kemarin setelah ada kasus DP dari rumah sakit yang mengirimkan KDRS ke kami, kami telah melakukan penyelidikan epidemiologi dengan petugas Puskesmas. Dari hasil lapangan ditemukan, Pak, memang ada jentik-jentik di rumah warga utanaman itu di Mojosari, Pak. Oh, begitu. Saya mohon dukungan Bapak untuk menggerakkan lagi 3M-nya dan PSN-nya, Pak, di Desa Kragilan untuk mencegah keberlanjutan DB biar berhenti di kasus sekarang ini saja. Oh ya, matur suwun Bu Bidan atas pelaporannya kegiatan penjaringan keterkaitan dengan pelaporan PSN. Jadi terima kasih. Kemarin kami juga mendapatkan laporan dari Bapak-Bapak Ketua RT bahwasanya ada salah satu anggota masyarakat kita yang dirawat di rumah sakit keterkaitan dengan penyakit DBD. Untuk itu, Bu, sehubungan kemarin itu kita sudah mengumpulkan dan bertemu kepada seluruh warga masyarakat Desa Kragilan keterkaitan dengan pemberantasan sarang nyamuk. Untuk itu, saya ke depan menginginkan bahwasanya DBD di Desa Kragilan itu nihil dengan cara penegakan Perdes, peraturan kepala desa yang sudah kita bentuk secara bersama-sama, kita tegakkan. Jadi nanti
mohon disiapkan semua ubur rampe keterkaitan dengan penyakit demam berdarah ini. Memang nantinya diharapkan Desa Kragilan itu betul-betul zero DBD. Besar harapan kami seperti itu, sehingga kasus kematian pun juga tidak terulang kembali. Besar harapan kami seperti itu, Bu. Nanti monggo panjenengan perintahkan kepada kader-kader panjenengan, nanti kita bersinergi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat untuk kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara bersama-sama. Terima kasih atas laporannya. Semoga Desa Kragilan memang betul-betul terbebas dari DBD. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehubungan dengan situasi seperti ini, Desa Kragilan melakukan penegasan pada beberapa peraturan desa yang menunjang kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyakit DBD di Desa Kragilan. Beberapa poin penting yang termaktub di Perdes meliputi pengaktifan dan penegasan kewajiban kegiatan rutin Jumantik dalam screening jentik dari rumah ke rumah di setiap RT di Desa Kragilan, kemudian pemberlakuan sanksi sosial kepada siapapun yang tercatat ditemukan adanya jentik di rumahnya dengan pemasangan bendera merah pada rumahnya. Kemudian, anjuran pengadaan lavender, tanaman lavender, dan larvae trap di setiap rumah dalam rangka mengurangi resiko gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pembentukan dan pengaktifan Pokja DBD menjadi salah satu bentuk simbolik dari inisiasi Desa Kragilan dalam memulai upaya pemutusan rantai penyakit DBD yang optimal. Anggota Pokja DBD di Desa Kragilan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bidan Desa, dan Ketua PKK Desa Kragilan, serta Ketua Jumantik Desa Kragilan. Juga diikuti oleh seluruh Ketua RT di Desa Kragilan. Pengaktifan Pokja DBD juga menjadi momen untuk sosialisasi berkaitan dengan Perdes mengenai PSN sehingga nantinya peraturan tersebut dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat di Desa Kragilan melalui anggotanya. Sosialisasi Perdes tidak berhenti hanya kepada Pokja DBD Desa Kragilan saja, melainkan juga berlanjut pada anggota kader Jumantik yang terpilih di Desa Kragilan. Sosialisasi Perdes tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi rencana kegiatan PSN serentak yang akan dilakukan di Desa Kragilan nantinya. Tidak lupa untuk terus disampaikan mengenai kegiatan PSN yang tepat kepada anggota kader Jumantik, meliputi edukasi pengenalan jentik nyamuk Aedes aegypti, 3M+, serta rencana inovasi berupa pengadaan tanaman lavender dan alat berupa larvae trap sebagai usaha plus dalam menekan paparan nyamuk Aedes aegypti pada masyarakat. Kegiatan PSN serentak di Desa Kragilan diharapkan mendapat keterlibatan dari pihak lain. Maka dalam hal ini, Desa Kragilan memberikan undangan kehadiran secara resmi kepada Camat dan Kepala Puskesmas Kecamatan Mojosongo pada kegiatan PSN serentak nantinya. Kehadiran Camat Kecamatan Mojosongo dan Kepala Puskesmas pada kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam melakukan 3M+ di lingkungan mereka. Selain perangkat kecamatan dan Puskesmas Mojosongo, kegiatan tersebut juga mengundang Bidan Desa, Babinsa, serta Babin Kamtipmas Desa Kragilan. Pada kegiatan PSN, masyarakat digerakkan untuk melakukan 3M+ secara serentak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemantauan yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Mojosongo, Kepala Desa Kragilan, dan Puskesmas Mojosongo. Pada kesempatan tersebut, Camat Kecamatan Mojosongo memberikan beberapa anjuran dan penegasan mengenai pentingnya PSN kepada masyarakat di Desa Kragilan. Edukasi mengenai 3M+, serta pembagian tanaman lavender kepada masyarakat juga tidak luput disampaikan pada masyarakat di setiap titik lokasi. Mari cegah penyakit DBD dengan melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin minimal 1 minggu sekali dengan cara 3M+. M yang pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air. M kedua, menutup rapat tempat penampungan air. M yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas. Dan ada plusnya nih. Plus yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang. Yang kedua, memasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi rumah. Yang ketiga, menggunakan lotion atau obat nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai, lavender atau zodia. Yang kelima, tidak menggantung pakaian di luar lemari. Yang keenam, Selepas dari pelaksanaan kegiatan PSN serentak, kader Jumantik tetap rutin melakukan pemeriksaan jentik di rumah-rumah warga.
Selain daripada kegiatan pemeriksaan jentik, Kadar Jumantik juga dituntut untuk bisa menerapkan sanksi sosial berupa pemasangan bendera merah pada rumah yang terdapat jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai bentuk menegakkan peraturan desa mengenai PSN yang telah diadakan. Demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kragilan bersama dengan masyarakat di Desa Kragilan dalam upaya mencegah dan memutuskan rantai penyakit demam berdarah denggi. Semoga hal ini bisa menjadi percontohan dan inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kecamatan Mojosongo. Demikian, terima kasih, salam sehat.